Aku berdiri menuju sudut warung yang paling gelap. Saat kusibakkan kain lusuh yang menutupi dinding belakang, suara angin mendesing seperti ada sesuatu yang ikut terbuka. Di balik kain itu, bukan kaca, melainkan papan kayu tua yang permukaannya hitam, kusam, dan seperti menelan cahaya. Tidak memantulkan apa-apa. Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Angin malam itu pelan, tapi baunya aneh. Seperti campuran antara dupa, kopi robusta, dan dosa yang belum dicuci. Di depan pintu kayu reyot warung kopi akhirat, aku, Gatoloco, menggantung papan kecil bertuliskan, "Warung kopi akhirat buka. Malaikat dipersilakan geser dulu." Bukan karena aku anti malaikat, enggak. Bukan, mereka hanya terlalu bersih. Sementara di warungku semuanya kotor. Pikiran, tawa, niat, dan tentu saja gelas kopinya. "Ger, ini warung atau ruang interogasi?" tanya seorang arwah yang lewat. Aku jawab santai, "Warung, Lor. Tapi kadang jadi ruang interogasi batin sendiri. Yang ngeri bukan setannya, tapi dirimu sendiri." Begitulah, di warung kopi akhirat, semua orang datang dengan satu alasan: mengaku tanpa disuruh. Malam itu seperti biasa, aku duduk sambil menata biji kopi dari dunia fana. Sembari menunggu pelanggan pertama, aku merenung. Kenapa ya manusia suka sekali merasa suci? Padahal tanah kubur saja tidak pernah menolak siapapun, baik yang suci maupun yang belum mandi. Lalu teringat satu pitutur Jawa kuno. Sopo angkuh bakal tumungkul, sopo rumangsa bisa mesti ora iso. Barang siapa merasa tinggi, kelak akan menunduk. Barang siapa merasa paling mampu, kelak justru tidak mampu. Tiba-tiba, pintu warung berderit seperti setan rematik. Seorang lelaki masuk, mukanya bersih, bajunya putih, tapi langkahnya congkak. "Assalamualaikum," katanya dengan nada seperti sedang memberi nilai. "Waalaikumsalam," jawabku. "Silahkan duduk, jangan terlalu tegang. Di sini kopi, bukan penghakiman." Dia duduk, merapikan kolornya, seolah sedang siap live di TV untuk mengomentari dosa orang lain. Aku datang karena aku merasa hidupku selama ini sudah benar. Aku menarik nafas. Aha, tamu favoritku, manusia yang sudah merasa paling benar. Nggih, bagus. Tapi biasanya yang sudah merasa benar justru sudah jauh dari benar. Paling deket sama sombong, Lor. Dia tersinggung sedikit. Alisnya naik. Aku hanya ingin memastikan diriku berada di jalan lurus, Mbah Gatoloco. Aku tersenyum. Loh, jalan lurus itu luas, Lor. Bisa dilewati semua orang. Yang bahaya itu orang yang bikin garis sendiri, lalu bilang itulah satu-satunya. Warung terasa remang-remang. Lampu minyak berkedip seperti mata jin yang ngantuk. Karena malam ini, tema ngopi kita bukan main-main. Kita bicara tentang dosa paling berat, yaitu
sok suci dan paling benar. Aku pikir-pikir lucu juga. Iblis tidak pernah mengaku suci. Setan tidak pernah mengaku benar. Jin nakal pun tidak pernah bilang dirinya paling mulia. Tapi manusia, mereka paling jago. Kadang ada yang ibadahnya baru sebenar, tapi PD-nya sudah sepanjang tol baru. Ada yang baca kitab sedikit, langsung merasa jadi juru selamat. Ada yang merasa imannya paling kuat, tapi hatinya selemah sinyal HP di tengah sawah. Aku menyeduh kopi. Awan tipis asap mengepul seperti arwah penasaran. Kopi hitam, kataku, tanpa gula, supaya jujur seperti dosa yang tidak bisa dihalus-halusi. Tamu laki-laki itu meneguk. Wajahnya mengernyit. Masa pahit begini? Tentu pahit. Sama seperti kenyataan bahwa kadang yang paling suci malah paling berbahaya. Sambil mengusap janggutnya, tamu laki-laki itu bertanya, "Kenapa begitu, Mbah Gatholoco?" Aku jawab, "Kita mulai pelan-pelan, sambil minum, sambil belajar. Karena dalam suluk lama disebutkan, wong kang waskita ora ngebaki kalawan prasangka. Orang yang benar-benar bijak tidak pernah penuh dengan prasangka. Tapi manusia zaman sekarang lebih suka memeriksa iman orang lain daripada hatinya sendiri." Aku melihat ke arah luar warung. Ada bayangan samar seperti arwah penasaran yang ikut mendengarkan. Malam makin gelap, obrolan makin dalam. "Lur," kataku pelan, "dosa sok suci itu bukan efek samping ibadah. Itu efek samping ego." Tamu laki-laki itu pun terdiam. Dan di warung ini, diam berarti mulai tersentuh. Lalu aku menutup bagian pertama ini dengan satu kalimat. "Jangan takut pada setan, Lor. Takutlah pada dirimu sendiri saat kamu merasa paling benar." Hei, ketika Tuhan dijadikan senjata dan manusia jadi polisi surga, aku memutar gelas, mencium aromanya. Malam itu kopi berbau lebih pekat. Entah kenapa setiap membahas manusia sok suci, hawane langsung seperti kuburan habis hujan. Lembab, dingin, tapi penuh rahasia. Tamu lelaki itu menatapku dan berkata, "Mbah Gatholoco, apakah benar sok suci itu dosa paling berat?" Aku tertawa kecil. Aku jawab, "Lor, sok suci itu ibunya dosa-dosa besar. Karena dari sok suci lahirlah semua penyakit batin, sombong, merendahkan orang lain, memonopoli agama, memonopoli surga, memvonis neraka." Tamu lelaki itu mengangguk, tapi wajahnya masih ragu. Tamu lelaki itu terus bertanya, "Kenapa orang suka merasa paling benar?" Pertanyaan klasik. Pertanyaan yang bahkan jin senior pun malas menjawab karena jawabannya terlalu pahit. Aku bangkit menuju rak kecil berisi kitab-kitab lusuh, serat, suluk, primbon tua yang baunya seperti makam kapek buyut. Kubuka satu halaman acak dari Suluk Sukmawening, lalu kubaca, "Sapane rumangsa suci iku wis kotor, sapane rumangsa pinter iku wis luput."
Barang siapa merasa suci, ia sudah ternoda. Barang siapa merasa pinter, ia sudah tersesat. Aku menutup kitab itu dengan pelan. Suasananya mendadak seperti warung berubah jadi padepokan sunyi. Lur, aku katakan, orang sok suci itu seperti gelas kosong yang merasa penuh, padahal isinya cuma angin. Tamu lelaki itu menunduk, tapi aku belum selesai. Kamu tahu apa yang membuat sok suci jadi berbahaya? Tamu lelaki itu penasaran bertanya, "Apa, Mbah?" Aku jawab, "Karena biasanya mereka bawa-bawa nama Tuhan." Warung langsung hening. Bahkan kunang-kunang yang tadi terbang pun seperti berhenti. Orang sok suci itu suka jadi polisi surga, merasa punya izin untuk mengatur siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Tamu lelaki itu mencoba membela, tapi kan banyak orang memang melakukan dosa. Aku menyela, tentu semua manusia berdosa. Aku lan kowe juga pendosa. Tapi masalahnya, kenapa kamu yang repot? Tamu lelaki itu diam. Aku menghela napas. Inilah bahaya kedua dari orang sok suci. Membesar-besarkan dosa orang lain, mengecilkan dosa sendiri. Tamu lelaki itu bertanya, "Contohnya gimana, Mbah?" Aku nggak jawab. Contohnya gini loh. Aku mendekatkan wajah. Ada orang yang marah jika orang lain minum segelas bir, tapi dia sendiri meminum 3 drum kebencian setiap hari. Tamu lelaki itu tertawa pelan. Haha, akhirnya suasana mulai cair. Tamu lelaki itu bertanya lagi, "Lalu, kenapa manusia suka merasa paling benar?" Aku jawab, "Karena merasa benar itu enak, Lur. Lebih enak daripada kopi, lebih nikmat daripada kejujuran. Itu candu. Dan manusia suka candu yang membuat dirinya merasa tinggi." Kembali ku ceritakan satu kisah Jawa. Dulu ada seorang santri yang merasa paling ahli ibadah. Ia berdoa lama, berdiri lebih lama, puasa lebih keras. Sampai suatu malam gurunya berkata, "Ibadahmu bagus, tapi hati yang merasa paling mulia itu ibadahnya iblis." Tamu lelaki itu menggigil. Aku menatapnya lekat-lekat. "Lur, dosa yang membuatmu merasa suci adalah dosa yang membuatmu paling buta." Ketika cermin bicara, dosa yang tak pernah mau kita lihat. Warung kopi akhirat malam itu makin sunyi. Asap kopi mengepul pelan, seperti roh penasaran yang baru ingat bahwa dirinya sudah mati. Di luar, angin gesek genting, menimbulkan suara krek-krek seperti seseorang yang sedang berlatih menggeretakkan dosa masa lalu. Tamu lelaki sok suci itu yang dari tadi duduk tegang seperti kursi mau ujian nasional,
akhirnya meneguk kopi untuk kedua kalinya. Mbah Gatolojo, bagaimana aku bisa tahu batas antara kebaikan dan kesombongan? Pertanyaan bagus. Pertanyaan yang membuat malaikat menghela napas dan setan tersenyum sinis. Aku meletakkan gelas. Suaranya mengetuk meja seperti palu hakim yang akan menjatuhkan putusan untuk manusia paling rumit yang pernah diciptakan. Mereka yang merasa benar. Lur, aku ngomong itu. Batese ana ning cermin. Cermin? Tanya tamu lelaki itu. Iya, cermin batin. Tapi masalahnya, manusia paling takut melihat ke sana. Tamu lelaki itu mengerutkan kening. Kenapa takut, Mbah? Aku tertawa perlahan, seperti orang waras pura-pura gila. Karena cermin tidak pernah berbohong, dan manusia paling benci melihat dirinya tanpa topeng. Di sudut warung, sebuah cermin tua kusam berdiri. Benda itu bukan sekedar cermin, itu adalah saksi berbagai arwah yang datang ke warungku. Konon katanya, dulu milik seorang empu yang suka mengajarkan ilmu kesadaran lewat pantulan. Aku menunjuk ke sana. Lur, coba lihat cermin itu. Ia bangkit pelan, melangkah seakan takut sesuatu akan menjulurkan tangan dari balik kaca. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri. Lalu ia terdiam. Mbah, kok seperti aku melihat dua diriku? Aku senyum. Itu dia, yang satu wajahmu, yang satu egomu. Ia mundur sedikit, tatapannya tidak tenang. Kenapa egoku tampak lebih besar dari wajahku? Tanya tamu lelaki itu. Nah, aku mukul meja pelan. Itu masalah banyak manusia. Yang tampak besar bukan ibadahnya, tapi egonya. Tamu lelaki itu kembali duduk. Wajahnya mulai pucat. Tidak heran, warung ini memang seperti tempat retreat batin yang dicampur sedikit rasa horor. Lalu aku lanjutkan. Lur, dosa sok suci itu seperti hantu. Dia tinggal di sudut hati yang gelap. Kamu tidak melihatnya, tapi dia mengikutimu kemana-mana. Ia menelan ludah. Mungkin merasa tertampar, mungkin sedang mengingat masa lalu. Aku lanjut. Aku mengambil serat tua dari rak. Kertasnya seperti daun kering yang dipaksa hidup lagi. Kubacakan. Dudu sucine badan kang ngatonake suci, nanging sucining hati kang mardika saking rumangsa gareting puji. Bukan putihnya badan yang menunjukkan kesucian, tetapi beningnya hati yang bebas dari rasa ingin dipuji. Aku menutup serat itu. Lur, orang sok suci itu biasanya tidak sadar bahwa dia sedang memamerkan kesuciannya. Memamerkan? Tanya tamu lelaki itu. Iya, dan itu dosa tersendiri. Aku mengambil contoh. Misalnya, ada orang rajin sedekah. Bagus. Tapi setelahnya dia ingin dipuji.
Nah, itu bukan sedekah lagi, itu marketing. Dia menunduk, mungkin merasa tertampar, mungkin sedang mengingat masa lalu. Aku lanjut, atau ada orang rajin ibadah, tapi selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau orang lain kurang rajin, dia merasa lebih unggul. Kalau orang lain salah sedikit, dia punya hak mengkoreksi. Kuletakkan tangan di meja. Ini bukan ibadah, Lur. Ini kompetisi ego. Angin malam kembali berdesis, seolah mengamini kata-kataku. Lalu kuberikan kisah Jawa klasik yang sering membuat murid-murid padepokan meringis. Suatu hari, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, saya sudah puasa, dzikir, tirakat. Apa saya sudah dekat dengan Tuhan?" Gurunya menjawab, "Dekat sekali, tapi bukan dekat dengan Tuhan. Kamu dekat dengan rasa paling suci dalam dirimu sendiri." Tamu lelaki itu terperangah. "Berarti semua usahaku sia-sia?" Aku menggeleng. "Enggak, usaha itu tetap baik. Tapi bakal sia-sia kalau kamu membangun menara ibadah di atas pondasi kesombongan." Ia mengusap wajahnya. "Kenapa manusia selalu kalah melawan egonya, Mas?" Aku mengambil cermin kecil, menaruhnya di depannya. Ia menatap. Karena manusia terlalu sibuk menilai dosa orang lain, sampai lupa dosa yang sedang tersenyum di balik pantulan. Aku bersandar. "Lur, orang paling sok suci itu biasanya bukan yang paling banyak amal, tapi yang paling banyak mengawasi orang lain." Tamu lelaki itu mulai tertawa lirih. Aku merasa tertusuk. Bagus, itu artinya masih ada harapan. Yang berbahaya bukan orang berdosa. Yang berbahaya adalah orang berdosa yang merasa tidak berdosa. Ia mengangkat kepala. "Mbah Gatotkaca, sekarang aku sadar. Selama ini aku sering menghakimi orang. Kupikir aku membela kebenaran, ternyata membela egoku." Aku menepuk bahunya. "Lur, kamu baru saja melewati pintu pertama. Masih ada 4 pintu lagi." Tamu lelaki itu penasaran. "4 pintu?" "Iya, pintu yang membedakan agamawan sejati dari agamawan sok suci." Lalu aku menyebutnya satu persatu. Pintu pertama, mengakui bahwa diri sendiri pun belum tentu benar. Kebenaran itu luas, hanya ego yang sempit. Pintu kedua, tidak mengukur nilai orang lain dengan standar pribadi, karena setiap orang punya perjalanan batinnya sendiri. Pintu ketiga, tidak memandang rendah orang yang jatuh. Jatuh itu manusiawi, yang menghinanya itu setan. Pintu keempat, tidak menaruh nama Tuhan untuk menutupi keangkuhan. Yang memakai Tuhan sebagai senjata sebenarnya sedang melawan Tuhan. Tamu lelaki itu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat tenang, seperti seseorang yang baru saja melepas beban yang tak terlihat. "Mbah, aku merasa cermin itu baru saja membongkar diriku."
Aku tersenyum. Itu baru cermin kecil, Lur. Nanti malam aku perlihatkan cermin yang lebih besar. Cermin yang menunjukkan siapa dirimu tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa ibadahmu, tanpa baju agamamu. Dia menelan ludah. Mah, itu terdengar menakutkan. Aku menyalakan lampu minyak. Cahayanya menari seperti jin kecil yang sedang tertawa. Tentu menakutkan, jawabku pelan. Karena cermin terbesar itu bukan benda. Itu adalah hati sendiri. Cermin terbesar ketika hati menjadi medan perang antara kesucian dan kesombongan. Malam di warung kopi akhirat semakin merapat seperti kain kafan yang pelan-pelan ditarik menutupi dunia. Lampu minyak berkelip menimbulkan bayangan panjang. Bayangan yang tampak seperti sosok-sosok yang sedang menonton pembicaraan kami. Lelaki sok suci itu menunggu dengan gelisah. Mbah Gatoloco, katanya ada cermin yang lebih besar, cermin yang tidak bisa berdusta. Aku mangguk pelan. Betul. Tapi sebelum kamu menatapnya, kamu harus siap. Karena cermin itu bukan untuk orang yang masih menikmati topengnya. Tamu lelaki itu menelan ludah. Topeng? Yo, aku geser gelas. Manusia punya banyak topeng. Topeng alim, topeng dakwah, topeng bijak, topeng sopan, topeng suci. Tapi semuanya menutupi wajah asli yang jarang sekali berani dilihat. Aku berdiri menuju sudut warung yang paling gelap. Saat kusibakkan kain lusuh yang menutupi dinding belakang, suara angin mendesing seperti ada sesuatu yang ikut terbuka. Di balik kain itu, bukan kaca, melainkan papan kayu tua yang permukaannya hitam, kusam, dan seperti menelan cahaya. Tidak memantulkan apa-apa. Tamu lelaki itu mengerutkan dahi. Mbah, mana cerminnya? Ini kan papan husam, tidak ada bayangan. Aku tersenyum. Papan ini adalah cermin yang paling jujur, Lur. Tamu lelaki itu bingung. But, ini tidak memantulkan apa-apa. Justru itu. Aku merapatkan wajah ke arahnya. Cermin terbesar adalah hati sendiri. Dan ketika kamu benar-benar menatapnya, yang muncul bukan wajah. Yang muncul adalah isi dirimu. Tamu lelaki itu tampak menahan nafas. Maksudnya, aku harus melihat hatiku sendiri. Betul. Aku mengetuk papan itu 3 kali. Suara yang muncul seperti gema dari dalam sumur. Lur, aku bilang, setiap manusia menyimpan nur, cahaya kecil, tapi juga menyimpan gulita, kegelapan yang lebih hitam dari malam. Yang membuat manusia sok suci adalah ketika mereka hanya melihat cahaya
dan menolak melihat gelapnya. Tamu lelaki itu menatap papan itu lagi, kosong, tanpa bayangan. "Coba pejamkan mata," perintahku. Tamu lelaki itu menurut. Tarik nafas, buang, rasakan isi dada. Tanyakan, siapa aku tanpa ibadahku, tanpa agama, tanpa penampilanku, tanpa statusku. Tamu lelaki itu diam, dada naik turun, dan aku menuntunnya. "Sekarang lihat ke dalam dirimu. Lihat rasa paling jujur yang kamu tutupi." Tamu lelaki itu gemetar. Pelipisnya basah oleh keringat dingin. Tamu lelaki itu bergetar sambil berkata, Aku melihat sesuatu." Aku bilang, "Gambarkan." Tamu lelaki itu bergetar sambil menjawab, Seperti kabut hitam, tapi di baliknya ada sesuatu yang duduk menatapku." Ini dia pertemuan dengan ego. Tanyakan padanya, apa yang dia mau? Tamu lelaki itu menelan ludah. Suara kecil keluar dari tenggorokannya. Dia bilang, dia ingin aku terlihat suci. Dia ingin aku dipuji. Dia ingin orang lain menganggapku lebih mulia. Aku menutup mata sebentar. "Lur, itu bukan cahaya hatimu, itu angkuhmu." Tamu lelaki itu terisak sedikit. "Mbah, aku takut." "Takutlah." Aku menepuk bahunya. Orang suci tidak takut pada setan. Orang suci takut pada dirinya sendiri. Ia membuka mata. Wajahnya pucat, tapi lebih jujur daripada sebelumnya. Aku duduk kembali, menuang kopi pada gelasnya. "Lur," kataku, "kita lanjut pelajaran malam ini. Sok suci muncul ketika manusia lupa bahwa hatinya itu medan perang." Tamu laki-laki itu bertanya, "Medan perang?" "Iya. Dalam suluk Jawa ana ajaran begini. Ing jroning badan ana peperangan kang ora katon. Malaikat lan nafsu padha rebut panguwasa. Dalam tubuh manusia selalu ada perang tak kasat mata antara cahaya malaikat dan nafsu yang ingin berkuasa. Lur, kataku, manusia sok suci adalah manusia yang mengira malaikat sudah menang, padahal nafsu masih duduk ngangkang sambil makan kerupuk ego. Ia tertawa hambar, tapi ada keikhlasan di dalamnya. Lalu tamu laki-laki itu bertanya, "Mbah, berarti hatiku gelap ya?" "Bukan gelap, aku mengeleng. Hanya belum berani dinyalakan." Tamu laki-laki itu menunduk. "Bagaimana cara menyalakannya?" Aku mendekat. Malam seperti menahan nafas, menunggu jawabanku. Lur, menyalakan hati itu bukan perkara memperbanyak ibadah. Itu perkara memperkecil keakuan.
Tamu laki-laki itu bertanya, "Keakuan?" Iya, Merasa aku paling benar, aku paling tahu, aku paling suci, seperti tikus kecil yang merasa dirinya raja gudang. Tamu laki-laki itu menunduk lebih dalam. Aku melanjutkan, "Dengar baik-baik, ini pitutur penting. Sapa kilangan rasa salah, bakal kilangan Gusti. Barang siapa kehilangan rasa bahwa dirinya bisa salah, ia akan kehilangan Tuhan dalam hatinya." Tamu laki-laki itu tersentak. "Mbah, selama ini aku selalu merasa benar." "Ya, dan itu membuat hatimu keras. Orang sok suci itu bukan tidak punya hati. Mereka punya, tapi hatinya seperti batu nisan." Tamu laki-laki itu memejamkan mata. Aku memutuskan menutup sesi cermin malam ini dengan sesuatu yang lebih lembut. "Lur, tahu apa yang membedakan orang suci beneran dengan orang yang sok suci?" Tamu laki-laki itu mengeleng. Aku menjawab, "Orang suci yang sejati semakin banyak belajar, semakin sadar diri betapa kecil dirinya. Lalu orang sok suci semakin banyak belajar, semakin besar mulutnya, semakin bergaya pencitraannya." Tamu laki-laki itu terkekeh lemah. Warung sedikit lebih hangat. aku lalu mengambil kendi kecil, menuangkan air. "Minumlah. Di warungku ini disebut wedang penerang hati." Ia meneguk. Wajahnya lebih tenang. "Mbah Gatoloco, apa ada cara untuk menyembuhkan hati dari penyakit sok suci?" "Ada." "Caranya apa?" Aku menatapnya dalam. "Caranya adalah berhenti mengurusi dosa orang lain dan mulai mengurus dosa sendiri." Tamau lelaki itu terdiam. Aku melanjutkan, "Karena yang membuat manusia paling jauh dari Tuhan bukanlah dosa-dosa besar, tetapi rasa bahwa dirinya bersih dari dosa." Angin meniup dinding bambu warung. Suara desirnya seperti bisikan lembut yang mengatakan, "Benar." Lalu aku berdiri. "Lur, malam ini kamu sudah membuka cermin pertama dari hatimu. Tapi perjalananmu belum selesai." "Belum, Mbah?" "Belum." Aku tersenyum lebar, sedikit nakal. "Karena besok kita akan membahas puncaknya." "Puncaknya?" "Ya." Aku membungkuk mendekat, berbicara pelan tapi dalam. "Dosa paling berat dari manusia sok suci adalah ketika ia mulai merasa dirinya wakil Tuhan." Tamau lelaki itu membelalak. Aku mematikan lampu minyak. Warung gelap. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar. "Besok malam," kataku, "kita lanjut." Malam terakhir itu turun perlahan seperti tirai tebal yang menutup pertunjukan dunia. Warung kopi akhirat tampak lebih redup dari biasanya. Lampu minyak hanya tinggal setengah nyala, berkedip seperti mata dukun tua yang tahu semua rahasia manusia.
Tamu lelaki yang tadi malam menatap cermin batinnya kini duduk kembali di depanku. Wajahnya tidak lagi setegang kemarin, ada keikhlasan aneh di mata itu. Campuran antara takut, lega, dan siap jatuh lagi sewaktu-waktu. Aku mengaduk kopi, menghasilkan suara pelan seperti bisikan makhluk halus yang sedang mengingatkan kesalahan masa lalu. Nur, kataku lembut, malam ini kita membahas puncaknya. Dosa paling berat dari sok suci. Ia mengangguk. Aku sudah siap, Mbak. Bagus, karena ini bukan pelajaran ringan. Aku memajukan kursi. Warung seperti bergerak mengikuti. 1. Ketika manusia mulai mengaku wakil Tuhan. Lur, sok suci itu awalnya kecil. Sekecil raut malu-malu saat merasa lebih baik dari tetangga. Tapi kalau tidak dikendalikan, lama-lama tumbuh menjadi belitan besar. Merasa punya hak menilai isi hati orang lain. Ia menatapku. Itu berbahaya, Mbah. Karena dari sinilah lahir dosa paling berat. Manusia mulai menganggap dirinya wakil Tuhan. Ia merinding. Wakil Tuhan? Maksudnya? Ya, aku mengetuk meja. Suara kayu terdengar seperti palu hakim. Orang-orang yang sok suci lama-lama merasa punya hak mengatur siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Seolah-olah Tuhan duduk di pinggir dan berkata, "Silakan nak, kamu saja yang atur." Tamu lelaki itu menutup mulut, menahan tawa sekaligus ngeri. Aku melanjutkan. Orang seperti itu tidak sedang membela kebenaran. Dia sedang membela singgasananya sendiri. Tapi lucunya, singgasananya cuma dari kardus. Warung hening sejenak. Hening yang tidak nyaman. Tapi justru itu pertanda pesannya mulai masuk. 2. Kisah dari Serat Lama. Malaikat yang gugur dudu amarga ora sujud, nanging amarga rumangsa luwih suci tinimbang liyane. Aku membuka buku tua, lembarannya menguning seperti kulit ular tua. Dalam serat itu tertulis kisah pendek. Ana malaikat sing gugur dudu amarga ora sujud, nanging amarga rumangsa luwih suci tinimbang liyane. Ada malaikat yang jatuh bukan karena tidak sujud, tetapi karena merasa dirinya paling suci dibanding yang lain. Lur, paham maksudnya? Ia mengangguk pelan. Kesombongan kesucian, katanya lirih. Ya, kesucian yang dibumbui sombong adalah racun. Itulah yang menjatuhkan iblis, dan itu juga yang menjatuhkan manusia. Aku menghirup kopi. Kamu tahu apa bedanya iblis dengan manusia sok suci? Apa, Mbah? Setidaknya iblis jujur. Iblis tidak pernah pura-pura jadi wali. Ia ikut tawa, tapi tawa itu miris. Lur, kataku, orang sok suci itu punya neraka kecil di hatinya. Neraka? Kaget tamu lelaki itu. Iya, neraka ego, neraka penilaian, neraka yang membakar dirinya sendiri. Setiap kali melihat orang bahagia, setiap kali melihat orang berbeda. Tamu lelaki itu mengusap wajahnya. Balojo,
Aku sering begitu. Nah, itu dia. Aku menunjuk wajahnya. Itu bukan dosa besar. Itu dosa paling manusiawi. Yang jadi masalah adalah ketika kamu bangga melakukannya. Tamu lelaki itu menunduk. Aku melanjutkan. Dosa itu seperti api kecil. Bisa padam kalau kamu akui. Tapi kalau kamu sembunyikan di balik pujian palsu dan topeng kesucian, ia membesar dan membakar hatimu dari dalam. Tamu lelaki itu menghela nafas panjang. Ketiga, Gusti tidak tinggal di bibir. Lur, kataku, kamu tahu tidak? Gusti itu tidak tinggal di bibir. Tamu lelaki itu menatapku heran. Aku melanjutkan. Banyak orang menyebut nama Tuhan setiap menit, tapi hatinya penuh kebencian. Itu seperti mengecat tembok reot dengan warna emas. Luarnya kilau, dalamnya busuk. Kamu tahu di mana Gusti tinggal? Aku menunjuk dadanya. Di sini. Tapi kalau hatimu sesak dengan keangkuhan, Tuhan pun tidak punya tempat duduk. Tamu lelaki itu mengangguk perlahan. Mbak Loco, aku merasa selama ini aku memaksa Tuhan tinggal di bibirku. Aku tertawa. Yang penting kamu sadar. Banyak orang tidak sadar sampai mati. Saat manusia merasa juru selamat, disitulah mereka paling tersesat. Aku mengambil kendi air. Lur, tahu dah, orang paling tersesat itu bukan yang tidak beribadah, bukan yang hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Terus, siapa bah? Yang paling tersesat adalah mereka yang merasa menjadi juru selamat orang lain. Tamu lelaki itu bergidik. Karena ketika manusia merasa bisa menyelamatkan orang lain, di saat itulah ia paling jauh dari Tuhan. Aku meneguk sedikit air. Sebab yang bisa menyelamatkan hanyalah Tuhan. Manusia hanya bisa menemani. Tawa yang menyelamatkan. Aku berdiri. Warung terasa lebih lega. Lur, tahu tidak? Sekarang aku mau kasih pelajaran terakhir. Tamu lelaki itu menatapku, siap mendengarkan. Dosa sok suci tidak bisa disembuhkan dengan ceramah panjang atau ritual ribet. Aku mengangkat gelas. Dosa sok suci hanya bisa dikalahkan dengan satu hal. Apa itu bah? Aku tertawa keras. Tawa gatoloco yang sedikit edan tapi penuh makna. Aku jawab, dengan tawa pada diri sendiri. Tamu lelaki itu terpaku. Orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri tidak akan pernah merasa paling benar. Tawa membuatmu rendah hati. Tawa membuatmu sadar bahwa kamu tidak sempurna. Tawa membuatmu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan mencintai hati yang jernih, bukan hati yang tegang seperti kabel putus. Tamu lelaki itu ikut tertawa. Tawa lepas yang terdengar seperti seseorang yang baru sembuh dari penyakit yang tidak ia sadari. Nasihat terakhir di warung akhirat. Aku menepuk pundaknya. Lur, pulanglah. Bawa pelajaran malam ini dalam-dalam. Jangan jadi suci, jangan jadi sok suci. Jadilah manusia yang terus belajar.
Tamu lelaki itu berdiri. "Mbah Gatotkaca," katanya, "terima kasih. Hari ini aku merasa jadi manusia baru." Aku tersenyum, senyum nakal khas Gatotkaca. "Lur, jadi manusia saja sudah cukup. Jangan coba-coba jadi Tuhan kecil." Tamu lelaki itu tertawa lagi. Dan ketika ia keluar dari warung, angin membawa suaranya pergi. Warung kopi akhirat kembali sepi. Tinggal aku, kopi, dan dosa-dosa manusia yang terus jadi bahan obrolan. Aku menutup episode malam itu dengan satu kalimat yang selalu kutanam di hati. Kesucian bukan pakaian. Kesucian adalah kejujuran pada diri sendiri. Lampu kupadamkan, warung kembali gelap, tapi entah kenapa malam itu terasa lebih terang dari biasanya. Sira elengo membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah wakasane sinandu marang wong tuwa. Pastine kawirangan iku wis terusing ku